Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmiananda Putri Yuliani dengan NIM 2331407071111029. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kriptografi. Pengertian dari kriptografi. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik untuk menjaga keamanan informasi dengan mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Secara umum, kriptografi digunakan untuk memastikan kerahasiaan, integritas, autentifikasi, dan non-repudiation, yaitu ketidakmampuan untuk menyangkal tindakan yang telah dilakukan dalam komunikasi dan juga penyimpanan data. Lalu tujuan kriptografi sendiri ada kerahasiaan, yaitu untuk menjaga data agar hanya bisa dibaca oleh pihak yang berwenang. Lalu integritas, memastikan data tidak berubah selama pengiriman ataupun penyimpanan. Lalu yang ketiga, autentikasi, yaitu memastikan identitas pengirim ataupun penerima dalam komunikasi. Lalu ada non-repudiation, menjamin bahwa pengirim tidak dapat menyangkal bahwa mereka telah mengirimkan pesan atau melakukan transaksi. Jenis-jenis kriptografi. Jenis-jenis kriptografi sendiri terdiri dari ada 5 jenis, yaitu kriptografi simetris, kriptografi asimetris, hash, hibrida, dan kuantum. Kriptografi simetris, yaitu pihak yang mengirimkan data dan pihak yang menerima data harus memiliki kunci yang sama untuk dapat menginskripsi dan mendeskripsikan pesan tersebut. Keamanan metode ini tergantung pada kerahasiaan kunci yang dibuat oleh si user. Lalu kriptografi asimetris, menggunakan pasangan kunci, satu kunci untuk inskripsi, kunci publik, dan kunci yang lainnya untuk deskripsi, yaitu kunci pribadi. Proses ini sering disebut sebagai kriptografi kunci publik. Kunci publik sendiri digunakan untuk menginskripsi pesan dan hanya kunci pribadi yang terkait yang dapat mendeskripsikannya. Lalu ada hash. Proses mengubah data menjadi nilai tetap dengan panjang yang tetap yang disebut sebagai hash. Tidak ada cara untuk mengembalikan hash ke data aslinya, dan hash digunakan untuk memastikan integritas data dan sebagai bagian dari tanda tangan digital. Lalu ada jenis-jenis kriptografi. Kriptografi hibrida, kombinasi antara kriptografi simetris, kriptografi asimetris, yaitu biasanya di kriptografi asimetris digunakan untuk pertukaran kunci dan setelah itu dilakukan kriptografi simetris untuk menggunakan enkripsi data. Lalu kriptografi kuantum, yaitu menggunakan prinsip fisika kuantum untuk mengamankan data. Salah satu aplikasi yang berkembang pesat dalam kriptografi kuantum yaitu quantum key distribution, yang memungkinkan dua pihak untuk berbagi kunci secara aman dengan menggunakan fenomena kuantum seperti entanglement. Di sini saya akan membahas salah satu jenis kriptografi, yaitu hash, yang dimana hash sendiri memakai algoritma SHA-512. Kenapa SHA-512? Karena dalam hash tersebut biasanya dipakai dua algoritma. Satunya lagi yaitu MDA5. Tapi sudah tertinggal zaman dan juga tidak terbarui, tidak seperti SHA-512. Apa sih SHA-512 sendiri? Yaitu algoritma hash kriptografis yang menghasilkan nilai hash panjang 512 bit dari input apapun. Secara umum, hash digunakan untuk memastikan integritas data dan bukan untuk inskripsi ataupun deskripsi data. Ini berarti SHA-512 mengubah plain text menjadi nilai tetap dengan panjang tetap dan hampir tidak dapat dibalikan. Plain text sendiri bisa disebut sebagai password. Semisal kita membuat akun dan tentu kita akan memasukkan username serta juga password. Nah, plain text sendiri itu sama dengan password ataupun juga username. Lalu cara kerja algoritma SHA-512. Yang pertama yaitu input. Ketika saya memberikan data input, misalnya plain text untuk yang saya buat itu adalah Ilmiananda Putri, yaitu nama saya sendiri. Lalu proses pengolahan, data diubah menjadi bentuk binary dan dibagi menjadi blok-blok kecil. Setiap blok data tersebut diproses secara matematis melalui rangkaian operasi bitwise dan aritmatika. SHA-512 menggunakan beberapa konstanta dan tabel untuk melaksanakan transformasi. Lalu hasil outputnya, setelah seluruh data diproses, algoritma menghasilkan output berupa hash 512 bit yang representatif. Dari input tersebut, setiap karakter dalam hasil hash adalah representatif heksadesimal dari hasil proses pengolahan. SHA-512 menjamin keamanan data. Caranya yaitu
irreversible, yaitu Hastings mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibalik ke aslinya, sehingga tidak mungkin mengetahui data asli hanya dari hashnya. Lalu, keamanan data. Dengan menyimpan hash password, bukan password asli di database, bahkan jika database dibobol, hanya hash yang didapat, bukan password aslinya. Lalu, ada deteksi perubahan data. Perubahan kecil pada data akan menghasilkan hash yang sangat berbeda, kemungkinan deteksi perubahan ataupun manipulasi data. Berikut adalah contoh inputan dari kriptografi hash. Di sini saya akan mencontohkan, semisal nama saya diganti Putri Yuliani. Plain text Ilmiananda Putri Yuliani. Ini kita run. Kita tunggu sejenak. Plain text Ilmiananda Putri Yuliani dengan SHA 512 hash di bawah ini. Untuk membuktikan apakah ini benar, yang kita masukkan itu plain text-nya. C38. Lalu kita bisa mencontohkannya dari database PHPMyAdmin sendiri, yang dimana ketika kita membuat table user, ketika kita memasukkan data, misal nama saya Ana Ilmi Ananda, .com, password jenis password yang kita pakai yaitu hash, lalu go. Ketika database disimpan, yang tersimpan yaitu username, Gmail, dan ketika password, yang muncul adalah kode seperti ini, yaitu hashnya. Password aslinya tidak diketahui, dan diketahui itu oleh pemilik ataupun pembuat password itu sendiri. Ini contohnya Ilmiananda Putri, SHA 512 hash, C47, ketika muncul C47. Baiklah, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih.